Kota itu bising, suara kendaraan saling bersahutan, aroma asap bercampur keringat manusia yang berlari mengejar waktu. Di antara keramaian itu, seorang pemuda desa melangkah pelan, menatap gedung-gedung tinggi dengan mata yang masih menyimpan bayangan sawah hijau. Itulah Andra, pemuda yang datang membawa luka dari kampung halaman, luka yang bernama cinta yang tak direstui. Hari-hari pertama di kota bukan hal mudah. Ia tinggal di kamar kecil di belakang pabrik konveksi tempatnya bekerja. Ruang sempit berukuran 3 kali 2 meter itu hanya berisi kasur tipis, 1 ember air, dan gantungan pakaian. Tapi bagi Andra, tempat itu lebih dari cukup. Di sanalah ia memulai hidup baru, hidup tanpa lestari. Setiap pagi pukul 6, Andra sudah berdiri di depan mesin jahit. Tangannya lincah, matanya fokus. Ia menjahit pakaian satu persatu dengan ketelitian luar biasa. Tidak banyak bicara, tapi hasil kerjanya rapi dan bersih. Atasannya sering memperhatikan dari jauh, anak muda pendiam yang jarang mengeluh, tapi selalu selesai lebih cepat dari rekan-rekannya. Waktu berjalan, musim demi musim berganti. Di luar, kota terus berputar dengan hiruk-pikuknya, tapi di dalam hati Andra, waktu seperti berhenti di hari ketika kabar itu datang. Hari ketika ia tahu Lestari telah menjadi milik orang lain. Setiap kali melihat pasangan muda berjalan bergandengan tangan, ada sesak yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Tapi ia tidak pernah membiarkan luka itu mematikan semangatnya. Kalau aku tidak bisa mendapatkan cintanya, batinnya suatu malam, setidaknya aku bisa jadi seseorang yang pantas untuk dicintai. Hari-hari berikutnya, Andra mulai belajar lebih banyak tentang pekerjaannya. Ia tidak sekadar menjahit, ia mempelajari cara memilih bahan, menggatur pola, dan bahkan memahami ritme produksi. Saat teman-temannya beristirahat, Andra justru mencatat hal-hal baru yang ia pelajari di buku kecil, lusuh. "Kenapa kau tidak ikut makan siang, Ra?" tanya Riko, teman sekamarnya. Andra tersenyum. "Nanti saja, aku mau selesaikan catatan ini dulu." "Catatan apa lagi itu? Kalau suatu hari aku punya usaha sendiri, aku ingin semua ini berguna." Riko hanya menggeleng, tapi diam-diam ia kagum pada kegigihan Andra. Pemuda desa yang datang dengan pakaian sederhana itu perlahan mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ketekunan yang tak banyak dimiliki orang kota. 3 tahun berlalu. Hidup Andra mulai berubah. Ia tak lagi hanya menjadi tukang jahit biasa. Kedisiplinan dan ketelitiannya membuat nama Andra dikenal oleh manajer pabrik. Ia sering diminta membantu mengawasi barisan penjahit lain, memastikan kualitas tetap terjaga. Suatu pagi, manajer bernama Pak Suyono memanggilnya ke ruang kantor. "Andra, duduklah," katanya sambil tersenyum. "Aku perhatikan selama ini kau bekerja dengan sangat baik. Kau jarang absen, hasil jahitanmu selalu rapi, dan kau bisa mengatur orang lain tanpa marah-marah." Andra menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Pak Suyono menatapnya dalam-dalam. "Mulai bulan depan, kau kuangkat menjadi supervisor lini produksi. Gajimu naik, dan kau akan bertanggung jawab mengawasi 30 orang." Andra tertegun. Suara itu seperti mimpi. Tangannya gemetar menahan haru. Saya sungguh berterima kasih, Pak." Pak Suyono menepuk bahunya. "Kau pantas mendapatkannya. Dunia kerja ini butuh orang jujur seperti kamu." Malam itu, Andra duduk di atap mes pekerja, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia teringat masa lalu, malam di tepi sawah, ketika ia berjanji pada Lestari untuk menjadi seseorang yang pantas. Sekarang sebagian dari janji itu telah ia tepati, meski bukan untuk membuktikan pada siapapun, melainkan pada dirinya sendiri. Tapi meski keberhasilan mulai menghampiri,
Hatinya tetap sepi. Ia hidup dikelilingi orang, namun tidak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Setiap kali ia menatap mesin jahit, ia teringat Yari-Yari Lestari yang dulu membetulkan kerah bajunya sebelum ia berangkat ke kota. Kenangan itu datang tanpa izin, seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Namun Andra tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia justru menjadikan luka itu bahan bakar untuk maju. Sebagai supervisor, ia mulai memperbaiki sistem kerja, memperhatikan kesejahteraan rekan-rekannya, dan memastikan semua pekerja mendapatkan jam istirahat yang cukup. Banyak yang kagum padanya. Pemuda yang tidak banyak bicara, tapi selalu tahu bagaimana membuat orang lain merasa dihargai. Suatu hari, pabrik mendapat pesanan besar dari luar negeri. Semua pekerja diminta lembur hampir setiap malam. Andra yang kini memimpin timnya, tetap turun tangan menjahit bersama mereka. "Pak Andra, Bapak kan supervisor, tidak usah ikut lembur," kata salah satu pekerja. Andra tersenyum. "Kalau aku tidak ikut, bagaimana aku tahu kalian lelah atau tidak?" Jawaban sederhana itu membuat semua orang menaruh hormat padanya. Bulan berganti tahun. Tabungan Andra perlahan bertambah. Ia tidak banyak menghabiskan uang. Hanya sesekali mengirim ke desa untuk ayahnya yang sudah mulai menua. Awalnya, sang ayah tidak banyak bicara. Namun suatu sore, ketika ia menerima surat dari Andra berisi uang hasil kerja kerasnya, Pak Sastro terdiam lama. Ia membaca tulisan tangan anaknya yang rapi. "Ya, ini sedikit dari hasil kerja Andra di kota. Semoga bisa membantu memperbaiki rumah. Terima kasih, sudah mendidik Andra jadi orang yang kuat." Air mata tua itu akhirnya jatuh juga. Dalam hati kecilnya, Pak Sastro mulai menyadari bahwa anaknya yang dulu dianggap bermimpi terlalu tinggi, kini benar-benar telah berdiri tegak karena mimpinya sendiri. Sementara itu di kota, Andra mulai dikenal di kalangan atasan sebagai pekerja yang bisa diandalkan. Ia sering dipercaya memimpin pelatihan bagi karyawan baru. Di setiap sesi, ia selalu berkata hal yang sama. Kerja keras itu penting, tapi yang lebih penting adalah kejujuran. Karena tanpa kejujuran, sehebat apapun kemampuanmu, semua akan runtuh. Ucapan itu lahir dari luka yang telah sembuh menjadi kebijaksanaan. Luka karena cinta, karena restu yang tak pernah datang, kini berubah menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. Suatu malam, setelah lembur panjang, Andra pulang dengan tubuh lelah. Ia duduk di kamar kecilnya yang kini sedikit lebih nyaman. Di meja, ada foto lama, dirinya dan Lestari di tepi sawah. Di bawah pohon randu tua, ia tersenyum tipis. "Terima kasih Lestari," bisiknya pelan. "Kalau bukan karena kehilanganmu, aku mungkin tidak akan jadi seperti ini." Di luar, hujan turun perlahan, membasahi jalanan kota yang gemerlap. Tapi bagi Andra, itu bukan hujan kesedihan. Itu seperti hujan yang membasuh masa lalu, memberi kehidupan baru pada benih yang pernah layu. Kini ia bukan lagi pemuda desa yang menatap langit dengan harapan kosong. Ia adalah pria yang membangun hidup dari dasar, dengan tangan yang dulu menggarap tanah dan kini menata masa depan. Dan di dalam hatinya, ada keyakinan yang tumbuh kuat, bahwa mungkin suatu hari nanti, Tuhan akan mempertemukannya dengan cinta yang baru. Cinta yang bukan lahir dari mimpi, tapi dari perjalanan panjang yang penuh luka, keringat, dan ketulusan. Kesuksesan yang diraih Andra hasil dari jerih payahnya selama ini. Apakah bisa mengobati dan menghapus rasa hampa di dirinya? Temukan jawabannya di bab 3, Andra sukses, tapi hidupnya hampa.